Pisang. Memakan pisang membantu Anda keluar dari depresi. Buah yang sudah tidak asing ini menyimpan segudang misteri. Pada aliran kejawen, orang yang puasa ngerawat hanya boleh makan satu jenis buah, seperti pisang. Pisang mengandung zat radioaktif sehingga setiap 75 menit ia mengeluarkan satu positron. Hampir 100 miliar pisang dikonsumsi oleh penduduk dunia setiap tahunnya, yang membuatnya menjadi produk pertanian terbesar nomor 4 setelah gandum, nasi, dan jagung. Tapi, ada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana cara mengupas pisang yang efektif? Ada banyak cara mengupas pisang tanpa menggunakan pisau, yakni 1. Mengupas pisang dari batang sisirnya. 2. Mengupas pisang dari atasnya. Buat yang belum tahu, kenapa bagian ini gue sebut atas? Karena pisang itu meskipun batangnya tumbuh ke bawah, tapi sisir pisangnya sendiri tumbuh ke atas. 3. Memelintir pisang sampai kulitnya sobek. 4. Membelah pisang di bagian tengah. Lalu, mana yang efektif? Efektif atau mangkus berarti berhasil guna. Jadi, ketika tujuan kita tercapai, suatu cara dapat dikatakan efektif. Nah, artinya, selama bisa digunakan untuk mengupas pisang, keempat cara tadi merupakan cara yang efektif. Tapi kayaknya cara pertama sama cara kedua adalah cara yang paling populer. Terus, mana yang lebih baik di antara keduanya? Secara ilmiah, kita dapat menentukannya melalui eksperimen. Dalam kasus ini, kita perlu merancang suatu percobaan yang dapat menentukan mana cara mengupas pisang yang lebih sangkil atau efisien. Bicara efisien, kita harus tentuin dulu apa yang jadi ongkos atau biaya dari mengupas pisang. Misalnya kita ambil dua ongkos, yakni ongkos pertama, jumlah energi yang dikeluarkan untuk mengupas pisang. Ongkos kedua, berapa waktu yang diperlukan untuk mengupas pisang. Lo juga bisa tambahin kriteria ongkos lainnya seperti estetika, kebersihan, dan lain-lain. Nah, cara mana yang ongkosnya paling dikit, itulah yang paling efisien. Sekarang kita sudah menentukan rumusan masalah dan apa aja yang mau kita ukur. Untuk dapat memperoleh jawaban yang akurat, kita memerlukan pengukuran berulang atau istilah kerennya, iterasi. Dalam ilmu probabilitas dan statistika, ada yang namanya the law of large numbers atau hukum bilangan besar. Hasil rata-rata yang kita peroleh dari suatu percobaan akan semakin akurat kalau jumlah sampelnya semakin banyak. Mungkin kita perlu mengupas hingga 1.000 atau ratusan ribu pisang agar perbedaan efisiensi antara cara pertama dan cara kedua dapat diamati dengan akurat. Tentu saja, di percobaan ini kita harus sebisa mungkin menghilangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu hasil pengukuran. Seperti orang yang ukur harus sama terus, dan jenis dan ukuran pisang harus relatif sama untuk masing-masing cara. Karena kalau enggak, bisa jadi faktor-faktor itu dapat mempengaruhi hasil eksperimen kita. Jadi bisa aja di hasil percobaan kita, cara pertama merupakan cara yang paling efektif. Tapi, orang yang mengupas dengan cara pertama jauh lebih berotot daripada orang yang mengupas dengan cara kedua. Nah, kebayangkan susahnya? Karena susah, makanya kita harus memilih rumusan masalah mana yang layak untuk diteruskan menjadi sebuah eksperimen. Karena ada waktu, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan. Kalau lo cuma mengupas pisang 3 kali sehari, apakah eksperimen dengan ratusan ribu pisang tadi layak untuk dilakukan? Kecuali lo mau bikin pembangkit listrik tenaga pisang kayak teman-teman kita di Australia dan Malaysia. Daripada susah-susah, mending kita hubungi ilmuwan dari dunia satwa. Kita sudah menghubungi Dr. Jumbo. Ternyata gajah makan pisang nggak dikupas. Kalau gitu kita hubungin yang lain. Dokter Kong. Nah, gimana? Lo mau ikut Dokter Kong aja apa lo mau bikin eksperimen sendiri? Tulis di box komen. Terima kasih udah nonton. Pertanyaan hari ini diajukan oleh Keoni. Kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman.
Ada sebuah pertanyaan titipan dari Sarah di Cipayung. Kalau berdasar lagu Nicky Astria, dunia ini panggung sandiwara, di mana penontonnya duduk? Jawabannya,